Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Indra Prawirajaya dari kelas TKJ akan mempresentasikan langkah-langkah merakit komputer. Bahan-bahan yang diperlukan: soket AM4, CPU prosesor AMD Ryzen 5 3565W, motherboard MSI B350M Pro VH Plus, RAM atau memori HyperX Fury Blade DDR4 2666 MHz 16GB, VGA Galaxy GeForce GTX 1050 RAM 3GB, harddisk atau SSD Samsung Evo SSD 320GB, power supply Kohler Master MWE 450W 80 plus, casingnya Infinity Tornado Full Tower dan heatsink. Alat-alat yang diperlukan: obeng plus ukuran screw PC, obeng minus ukuran screw PC, multimeter atau multitester untuk pengukuran tegangan, pinset untuk mencabut jumper. Langkah-langkah yang pertama, memasang prosesor pada motherboard. Sebelum memasang prosesor, ada baiknya kita mempelajari kinerja slot prosesor. Nah, setelah paham, lihat tanda yang ada di atas prosesor dan yang ada pada prosesornya. Jangan sampai prosesor terbalik. Catatan: setiap edisi dan tipe prosesor akan beda. Pastikan prosesor yang Anda gunakan sesuai dengan motherboard. Langkah kedua, memasang heatsink. Akan agak sulit dalam memasang heatsink atau pendingin. Biasanya ada salve yang dihubungi di antara prosesor dan heatsink. Di atasnya ada kopas yang dihubungkan dengan motherboard, berfungsi mengalirkan udara panas dari motherboard. Yang ketiga, memasang memori atau RAM. Pastikan motherboard mendukung RAM. Pasang dengan hati-hati. Jangan pasang RAM ketika terhubung dengan listrik karena dapat merusak komponen. Keempat, pasangkan motherboard pada casing. Tentukan posisi lubang yang setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam atau metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing yang terkunci dan kunci dengan skrup. Yang kelima, memasang power supply. Pasang power supply pada casing, biasanya pada bagian atas, dan colokkan suplai listrik pada motherboard, CD, dan harddisk. Memasang drive atau harddisk. Drive mempunyai kabel penghubung berupa SATA atau ATA disertai dalam pembelian hard drive. Hubungkan kabel tersebut dari driver atau DVD, hard disk, floppy ke motherboard. Jangan lupa slot yang dari power supply. 7. Memasang card adapter. Card adapter atau lebih ramah dipanggil PGA ada beberapa atau kebanyakan motherboard menggunakan option on board. Berarti VGA-nya sudah ada di dalam motherboard. Biasanya zaman sekarang motherboardnya sudah terpasang card adapter. Kalaupun tidak on board, pemasangan VGA sangat mudah, seperti kalanya memasang kabel dan lainnya. Penyelesaian akhir: pasang penutup casing dengan menggeser. Sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. Pasang konektor monitor ke port video card. Pasang konektor kabel telepon ke
port modem bila ada, hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial tergantung jenis mouse. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon. Bila ada port yang sesuai, periksa manual dari kart adapter untuk memastikan lokasi port. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.